tadi Umar sudah bicara kan NM naik status. Oke, tapi sebelumnya di sini dokter juga pengen nyampein pesan ya untuk teman-teman yang merasa agak-agak terganggu bisnisnya karena dokter ya. Mungkin siapapun jangan melakukan serangan ke teman-teman dokter ya, karena salah satunya dokter Deka juga sudah mulai merasakan serangan-serangan itu ya dok ya, banyak banget. Salah Ya nggak cuma dokter Deka, dokter Nanang juga mungkin dokter mau ngomong. Iya, sebenarnya izin dulu perkenalkan aku Dokter Deka Hartono. Jadi sebenarnya di sini tadi kebetulan juga ketemu sama dokter, sama-sama kita di ID. Cuman yang aku bawa kasus di sini beda, bukan tentang DRL. Jadi intinya beberapa hari yang lalu aku dapat surat panggilan dari pengadilan Depok bahwa ada salah satu klinik yang intinya menggugat saya gitu. Dan kliniknya besar banget ya guys, betul. Besar banget, kliniknya itu besar banget. Tetapi sebenarnya dokter juga ada bukti-buktinya. Tapi dokter saat ini masih ngekip dulu gitu. Betul. Ya, ada pelanggaran kita semua juga. pegang ya dok ya, pegang pegang. semua apa yang mereka lakukan, regulasi. Tapi kita masih jaga lah intinya. Makanya untuk itu saya tunggu itikat baiknya dari klinik besar tersebut untuk ya lebih baik bermusyawarah lah daripada ini nanti bakal Akan panjang. menjadi bola besar ya, sangat Ya, besar sekali ya. Jadi benar. dokter di sini nggak pengen banyak cari musuh sebenarnya Yes. ya. Tapi jangan juga istilahnya mengkriminalisasi sesama dokter. Yes. Gitu ya, kalau memang nggak salah ya jangan dicari-cari juga kesalahannya gitu, karena itu sekarang arahnya ke situ, karena mereka nggak bisa mencari kesalahannya dokter, kesalahan dokter mereka cari gimana caranya ya, nggak juga gitu ya. Ancamannya sebenarnya dok, atau diganggunya seperti apa sih? Ya intinya sebenarnya udah sangat mengganggu ya di kehidupan, karena kita sebenarnya kan pengennya tenang-tenang, hidup damai, yang penting bekerja sama keluarga. Cuman dengan kasus ini kan otomatis saya jadi terganggu ya, baik kehidupan secara bekerja ataupun kehidupan pribadi saya gitu. Seperti dia saya serang-serang dari Ya. medsos seperti itu kan, karena kan masing-masing orang mentalnya beda-beda ya dok Betul, ya. ada yang mentalnya sekuat dokter, ada yang mungkin mentalnya yang masih ya tahu sendiri lah teman-teman gitu. Jadi saya harapkan kan yang baik-baik aja lah. Kita kan semua sebenarnya keluarga ya. Dok, mungkin Yang masalah jangan tadi gimana? Kayak jadi tersangka ini kan sebenarnya apa sih kata dengan doktif gitu? Kenapa orang berakhirnya nanti doktif juga begini muncul, keseret segala macam gitu loh dok? Itu rasanya dok. Sebenarnya sih dari apa yang sudah Pak Ade Arya sampaikan itu sebenarnya sudah cukup membantah sih apa yang masyarakat pikirkan selama ini ke dokter. Itu sebenarnya sudah cukup clue bahwa apa sih yang selama ini beredar di masyarakat tuh buktinya dokter kok nggak ikut. Nah dari situ aja kan seharusnya sudah kalian bisa lihat ya dok ya. Jadi kalau dokter itu nggak mau yang namanya mengklarifikasi A, B, C, nggak akan ada kelarnya. Yang ada nanti digoreng lagi opini digoreng. Kita lihat aja. Itu begitupun dengan tersangkanya siapa NM sama IM. Itu pun nanti mereka akan membuktikan juga di pengadilan gitu. Jadi kita juga jangan ngejudge oh NM pasti salah, ini masih ada yang namanya ruang pengadilan seperti itu. Nah ini belum apa-apa sudah digerindra luar biasa gitu. Salah satu misalnya yang kita ketahui laporan dari CD ya yang bilang bahwa salah satu yang dokter ingin buktikan ke kalian ya, tapi dokter nggak mau bahas ya, nggak mau bahas. Kenapa? Dokter di sini ingin menunjukkan ke kalian bahwa dikatakan bahwa dokter menghapus komen, misalnya ya, menghapus komen. Kalian bisa lihat sendiri, dokter tidak pernah menghapus komen. Ya, ini dokter tunjukkan. Tidak pernah dokter menghapus komen, tetapi di dirinya luar biasa. Ya, oke. Dokter nggak tahu apa yang terjadi dengan statement beliau bahwa dokter itu menghapus komen. Ini dokter lihat ya, tunjukkan ke kalian. Sebenarnya dokter nggak pengen ngebahas ini, tapi karena giringan opini dan beliau terus-menerus berbicara tentang itu, dokter tunjukkan ke kalian satu kebohongan yang sudah dia lakukan. Entah apa yang ada di pikirannya dia ya, apa yang bisa membuat dia seperti itu. Mana sih? Ada nggak? Coba kalian buka nggak yang itu? Mana sih? Waktu itu mana sih? Ada nggak? Ada tuh jelas. Tidak pernah dokter hapus. Tapi beritanya luar biasa. Penggiringan opininya luar biasa. Kita nggak dok yang ini.
tapi waktu itu tadi ya. Ada nggak coba kalian bisa temukan nggak? Yang terlalu banyak juga pada Iya. sekarang ya. Sisinya dokter kayak nggak I- pernah. tapi dok, ini kan kasus ini kan menjadi heboh ya di masyarakat. Permasalahan skincare, pemerasan sendiri. Mungkin dokter sendiri menilainya seperti apa gitu menyikapinya. Apalagi kan sampai terseret nama dokter juga waktu itu kan datang sebagai saksi dari waktu itu datang ke Polda Kalau juga. sebagai saksi itu semua juga bisa menjadi saksi. Ya. Belum tentu menjadi saksi itu jadi terlibat. Itu nggak ada kaitannya. Kalau misalnya nih ada rumahnya kemalingan, terus ada yang ngelihat di situ tetangganya ngelihat ada malingnya, terus dipanggil jadi saksi. Apakah akhirnya yang saksi tetangganya juga ikut tersangka jadi maling gitu kan? Enggak juga. Jadi nggak bisa dikaitkan seperti itu. Gitu. Cuman kan masyarakat ini, atau misal begini aja, kalian ingat nggak ada kasus dulu suami istri, tapi nggak sebutin nama ya, jadi jangan ada penggiringan opini. Suami istri dokter punya karyawan cewek, terus beritanya tiba-tiba ceweknya ini mengirim foto yang kurang senonoh ke handphone bosnya yang laki. Penggiringan opini yang seolah-olah wanita inilah yang menggoda suami dari bosnya itu. Kan kalian berpikir aja, mana mungkin karyawan berani mengirim foto yang tidak senonoh ke bosnya yang laki-laki. Itu aja seharusnya kalian bisa berpikir dari mana kalau tidak ada sesuatu sebelumnya antara bosnya dengan karyawannya, benar nggak dok? Betul. Secara logis itu. Secara logika kan begitu, tapi penggiringan opini luar biasa. Akhirnya apa? Karyawan wanita ini mentalnya sangat jatuh dan namanya sangat buruk di masyarakat. Sementara pembuat penggiringan opini tenang-tenang aja. Sedangkan berita aslinya tidak seperti itu. Tapi seandainya keseret nih dok, dalam artian bahwa NM akan membawa dokter ke dalam kasus ini, mungkin pembatasan. Ini dugaan aja, dugaan aja. Apa dokter? Ya selama ini dokter tidak merasa itu, jadi dia dibuktikan saja. Jadi nanti akan terbantahkan semua yang dibilang apa? Sindikat apa itu Iya. semua tidak pernah ada. Sindikat pemerasan Nah, dibilangnya. iya, jadi dokter itu bingung dibilang apa sih, ini nggak ngerti sama sekali, tapi kok seolah-olah dibuat seperti itu dan mereka menginginkan penggiringan opini ini benar. Jadi sesuatu yang tidak ada digiring benar-benar ada, jadi masyarakat ini dibuat benar-benar percaya. Gitu. Padahal sebenarnya nggak ada, bahkan kan Pak Ade Ari sendiri tidak menyebutkan adanya dokter di situ. Gitu, ya kan? Berarti Kasih dokter datang. nggak merasa sindikat ya, sindikat pemerasan nggak merasa di dalam ada situ ya. Tidak, jadi dokter itu kenal dengan Nikita, itu pun dikenalkan dari SS. Kok bisa SS bilang bahwa dokter ini sudah kenal lama? Kan SS sendiri yang kenalin dokter, yang ngasih tahu. Gitu. Jadi itu si amnesia semua apa gimana sebenarnya ceritanya kok jadi berubah 180 derajat kan dok? Gitu loh. Jadi kalau dokter tunjuk ini semua ceknya kaget semua loh. Oh bisa begini ceritanya ternyata. Ber- Ya itulah. berarti bukan dikenalkan dari dokter Oki ya, malah dikenalkan dari Celas Oki. Oh. SS. Jadi ya itu makanya kertas dan ada pun chatnya juga ada. Boleh enggak dok nomornya dokter dikasih tahu ke Ami Iki? Ya silakan. Nah, terus dari mana yang namanya tudingan-tudingan seperti itu yang sekarang beredar di masyarakat? Gitu. Tapi itu terkait yang dengan ada Saya sekarang. Iya. Jadi kok. Ya, jadi begini, pada saat dokter dipanggil itu kan dokter berbeda ya kan nggak bersatu ya pada saat dipanggil menjadi saksi. Jadi ya dokter juga nggak tahu apa yang ditanyakan di situ. Tapi yang dokter sampaikan ya apa adanya aja. Tapi dokter kira nggak sih bahwa endingnya bakal seperti ini gitu? Dokter nggak mau berasumsi atau beropini. Dokter pokoknya tunggu aja. Gitu. Dan insya Allah penyidik juga melakukan penyidikan kan berjatuh penyidikan ya. Tegak lurus. Jadi dokter harapkan di sini nggak ada kriminalisasi ya. Jangan ada yang dispesialkan. Jadi dokter Pak Isro, Pak Prabowo jangan ada yang dispesialkan. Jadi kalau memang yang salah ya salah. Tapi kalau yang benar jangan dikaitkan, diikut-ikutin karena rasa benci. Gitu, karena adanya rasa benci ke dokter yang nggak ngerti apa-apa dikait-kaitin, pokoknya dokter harus kena, kita giring opini. Nggak begitu. Gitu, ini masyarakat jadi cerdas aja. Kita lihat faktanya. Gitu, seperti apa? Adakah bukti-bukti yang mengarah ke seperti itu?
dan itu masuk ke ranah hukum. Jangan penggiringan opini disebar di medsos seperti itu. Kan itu bisa dipenggal, diedit. Jadi luar biasa, dokter Maras ini kisahnya luar biasa dan kalian pelakunya itu sangat dolim. Ya, jadi kalian tinggal tunggu aja waktunya dan jika tidak terbukti, apa yang akan terjadi? Semua akan balik ke diri kalian. Intinya dokter nggak merasa bahwa ke dalam sindikat pemerasan itu ya? Jadi itu bisa dibuktikan terbukti apa enggak? Dok. Tenang. Mau nanya soal ini dong, kemarin itu kan dokter dilaporkan oleh Denny sendiri nih di Polres Jakarta Selatan. Seperti apa nih dokter? Nah, dokter nggak mau panjang lebar karena sudah ada di tim legal. Seperti yang dokter katakan tadi, dokter nggak pernah menghapus. Makanya dokter pengen tunjukin sebenarnya, tapi kok nggak ketemu ada nih. Ada videonya bahwa dokter tidak pernah menghapus dan dokter sudah simpan, terrecord ya, screen recordnya semua sudah ada. Dokter tidak pernah menghapus itu. Oke, dok, tapi paling tidak gini, akan melakukan upaya Hukum. kembali nggak, dok? Tim legal. Tim legal ya. Itu bukan ranahnya dokter lagi karena ya dokter sudah serahkan semuanya. Oke dok, berarti kan kita kesalahan ke tim legal ya. Oke, sekarang yang saya mau tanyakan adalah hari ini para owner skincare berkumpul bersatu di Komisi 9 Di DPR. DPR, di mana di sana poinnya adalah tidak sepakat dengan apa yang dokter lakukan dan dokter sampaikan. Gitu. Yang Kita dokter- mengadu ke sana gitu. Yang ingin dokter katakan satu hal, pasti owner-owner yang melaporkan adalah owner-owner yang merasa Kamu yang bilang kan? Merasa apa? Jadi owner-owner skincare yang skincare-nya Saya nggak mau bilang. Overclaim. yang skincare-nya diduga overclaim. Ya. Jadi mereka yang santai-santai aja, something apa skin pivot, misal brand-brand yang lain yang sudah dokter suka hafal-hafal di Scarlett atau apa itu Viva, Hana Sweet. Apakah mereka datang? Apakah mereka melakukan keluhan? Tidak. Jadi yang mereka yang terganggu bisnisnya tapi tidak mau memperbaiki. Mereka yang merasa ketakutan dengan adanya dokter membongkar mafia skincare ini. Ada apa sebenarnya? Itu juga ada dokter ya, mereka datang ke sana itu seperti itu. Tapi kan ini kan menjadi ibaratnya sampai melaporkan DPR kan pasti kan ada something. Ibaratnya kayak Karena memang salah satu dokter itu pernah menjadi anggota dewan. oh, Itu kuncinya. Kalau dokter kan nggak pernah menjadi anggota dewan ya. Jadi untuk aksesnya ke situ gitu kan nggak ada, gitu kan. Tapi kalau misalnya ada salah satu dokter di situ kan memang pernah menjadi anggota dewan DPRD, yang seharusnya dialah yang menjadi suara masyarakat dari awal, bukan dokter. Tapi kan beliau selama ini nggak pernah terdengar suaranya. Tapi sejak dokter muncul kok tiba-tiba dia begitu menyerang dokter luar biasa. harusnya juga dokter dihadirkan di DPR juga nggak sih kan ibaratnya biar cover both side gitu. Seharusnya, tapi kembalikan lagi ke masyarakat. Seharusnya sih seperti itu. Atau Tapi dokter langkah nggak mau. langkah dokter sendiri nggak ke Komisi 9 tapi ke Komisi 3? Oh boleh kayaknya seperti itu. Kayaknya gue tanya dia boleh. Mungkin nanti dokter akan sampaikan bukti-buktinya ke komisi 3. Jika berkenan komisi 3. Tapi untuk agenda hari ini dokter memang tidak dikasih info sama sekali ya dok? Nggak dapat undangan dah itu istilahnya dok. Nggak ada, dokter sih tengah-tengah jalanin hari seperti biasa. Karena kan memang begini dok, kalau memang mencari titik tengah jalan tengah pasti kan harus melakukan dua belahnya. Harusnya. Dan biarkan nanti masyarakat menilai saja. Dokter mau menyerahkan lagi ke masyarakat. Masyarakat yang akan menilai. Udah pada cerdas sekarang mah. Oke, Udah Dok. pada cerdas. Ini kan- nggak tergiring opini lagi. Buzzer banyak sekali ya. Luar biasa karena memang budgetnya unlimited. Jadi buzzer kan kita. Ya. Budgetnya unlimited gitu ya. Ini siapa yang membayar? Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Nanti jangan merasa baper panas lagi. Dikit-dikit buzzer yang nggak sebut sama dokter disebut buzzer. Dokter tak pernah menyebutkan nama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi gini dok, dengan banyak ya buzzer kan tadi dokter bilang unlimited nih. Berarti kan luar biasa nih. Goyang nggak dok? Gentar nggak? Tidak ada kan lillahi ta'ala. Tidak ada yang gentar. Apa yang digentarkan? Tidak ada. Dokter nggak gentar sama sekali. Selama apa yang dokter sampaikan itu adalah fakta by data, insya Allah ya dokter kalau sadar nggak takut. Kematian di, kok dokter bilang kematian di depan bencana aja dokter hadapin, apalagi cuma ngadepin cacian, makian, gosip, opini, itu levelnya masih jauh di bawah. Berarti yang selama ini dokter sampaikan omongan-omongan dokter ini berdasarkan fakta by data bukan sekedar asal ngomong gitu ya.
Itu apalagi yang hasil lab seperti itu memang hasil dan pabriknya pun mengakui, autornya pun mengakui. Kan dari SS sendiri mengakui produknya overclaim. Ya kan masih ingat kan, emang produknya saya kan overclaim. Nah itu yang ngomong itu siapa? Ya kan? Memang mengakui. Gitu. Jadi apalagi yang mau dibantahkan, hasil lab itu yang memang fakta sebenarnya. Cuman ada yang mau legowo terima atau mau belonggar. Oke, Ya? oke, lagi. Sip. Oke, sip. Itu ya, makasih ya. Jadi kapan dokter ke komisi 3-nya? Kapan tuh komisi 3-nya? Komisi 3 siapa sih ininya? Tuh dok, nanti kita tidak bicara belakang ini. Iya, nanti Oke, ada. sip. Makasih ya.